Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian bahasa Arab yang sekarang kita membaca Fatihah ya, menggunakan ilmu bahasa, yaitu mengenai pertama a'udzubillah, karena kita disuruh membaca berta'awuz itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di a'udzu itu huruf jarnya ada ba ya, ada apa satu lagi? A'udzubillah itu terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada huruf jarnya? Min. Iya, ada ba, ada min. Nah, kemudian kalau di bismillah, Bismillah, bi, ba, dan li, la, lam. Dalam. Ba, bismillah. Ba, ada lam di situ lagi. Huruf jar. lillah. Oh, lillah. Lillah itu kan belum. Oh, Yang a'udzunya berapa huruf jarnya? Di a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ba. Dua. Ya, dua. Dua ya. Kalau di bismillah? Satu. Satu. Nah, sekarang sebelum diberikan evaluasi, Ya. coba Bapak Ibu renungkan dulu waktu membaca itu. Nanti saya tanya, waktu membaca bismillah, a'udzubillah, apa yang ditangkap setelah kita belajar bahasa. Dan begitu juga bismillah. Diberi waktu 3 menit. Silakan. Waktu sedang baca itu, waktu sedang membaca itu, Ya. apa yang ditangkap waktu sedang baca itu? Itu nombor tanya. Kau untuk prakteknya, jangan takah habis mayam lapik dia ayam duduk. Alah ya. Ya. Coba Ibu Sabrina dulu waktu membaca. Coba Ibu baca dulu a'udzubillah sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai itu aja coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini Coba yang ditanya begini. Apa yang tertangkap oleh Ibu waktu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Di kepala ini aja ya Pak. Iya betul. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Aku membentengkan diriku dari setan yang terkutuk. Jadi fokus kepada Allah. Baik. Ini namanya praktek. Coba Pak Bet? Semuanya dapat giliran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sengaja aku
melindungkan diriku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi a'udzu tidak bisa langsung disandarkan dengan Allah. Allah. Maka harus disisipkan di sana huruf jarbi. Oh, sampai ke situ ya. Waktu membaca itu Dalam pengertian Pak Fit. dalam begitu, Pak. dalam waktu sekejap bisa tergebayang deh itu. Coba Pak Edi lagi Pak Edi. Coba baca auzu. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang terbayang ini Pak, bahwasanya kita ini makhluk lemah dan butuh perlindungan dari Allah terhadap godaan-godaan setan yang selalu datang, baik dari kiri, kanan, dan depan belakang itu Pak. Jadi minta perlindungan dari Allah itu Pak. Ya. Coba Ibu Didi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu. A'udzubillah. Minasyaitonirrajim. Praktek. Sebelum kita sholat, supaya sholat kita lebih khusyuk, kita berniat untuk sholat. Setelah itu kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi a'udzu, kita itu fi'il mudhari yang mengatakan bahwa kita minta perlindungan billahi dengan Allah dari godaan setan yang terkutuk yang selalu menggoda-goda kita, terutama dalam sholat. Kita mengharapkan sholat kita itu lebih khusyuk dan lebih mengerti. Bapak. Siapa lagi dari madrasah ada? Belum. Pak Zaini mungkin ada Pak. Pak Zaini, silakan Pak Zaini. Baca a'udzu dulu. Baru ditanya apa yang tertangkap gitu yang cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pak Zaini mic-nya mute. Termute ya, belum diurus anak. Sampai di rumah kali. Dari madrasah ada ke ada Rifki? Ada Rizki silakan. Madrasah ada. Ya, Ustaz. Ya, Ibu Ita ada suara tangga. Iya. Coba baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus apa yang tertangkap di situ? Tertangkap kita sebagai manusia ini lemah. Jadi kita minta perlindungan dari Allah. Karena kita sendiri tidak bisa kalau sama setan ini kita tidak bisa untuk melawannya. Jadi kita harus minta perlindungan kepada Allah. Setelah itu setan nih ada setan manusia dan setan maksudnya setan beneran atau setan manusia. Jadi kita biasanya di dalam segala hal itu biasanya diganggu gitu. Baik dalam salat ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Habis itu setan ini dia itu layaknya seperti manusia, ada apanya itu Pak? Apa namanya? Ada pimpinannya, ada perkumpulannya. Jadi dia tuh berusaha untuk menyerang manusia. Misalnya aja, misalnya setan ini dia ini apa namanya, misalnya ada musik segala macam, ini nanti pertandingannya seperti ini nanti. Dari segi itu masuk dia, misalnya Pak, misalnya riba ini kan tidak boleh. Setan ini bisa masuk dari riba gitu. Iya. Jadi setan ini kita menganggapnya selama ini simple, biasanya biasa aja gitu dia. Tapi dia punya trik-triknya gitu Pak. Iya.
Jadi triknya itu kadang halus gitu, enggak kasar yang kita lihat secara kasat mata gitu, Pak. Iya, iya. Misalnya dalam jual beli tadi kan, dalam jual Hmm. beli sekarang itu kalau saya kan jual beli nih Pak, nggak boleh di Iya. masjid. Di masjid nggak boleh. Apalagi dalam era digital ini, misalnya ada yang nge-stand, kita dalam keadaan di masjid kita bawa HP. Terus kita iakan, berarti kan kita ada akad di masjid itu, nggak boleh kalau kita pakai HP gitu. Iya. Jadi setan itu salah satu dari kita lihat auzubillah minasyaitonirrajim. Kadang kita pas salat itu Pak, kita kan mau salat nih. Nanti Iya. setan tuh di mana-mana misalnya nggak jadi kita salat dia Pak. Ini teringat pas salat juga ada yang teringat ini, teringat itu. Selama ini nggak ada teringat kan. Jadi kita Iya. membaca auzubillah minasyaitonirrajim karena kita ada ilmu tadi. Ilmu dari kalimat auzubillah minasyaitonirrajim kan teringat langsung tuh Pak. Oh, ini kalau saya harus cepat salat. Karena nanti kadang salat tuh pas kita salat kan nampak ini dia berdiri di sini, nampak pula yang dikerjakan, apalagi kalau perempuan ya Pak ya. Iya. Jadi teringat semuanya auzubillah minasyaitonirrajim karena kita manusia tidak bisa kita melawan setan itu. Memang tidak bisa kata Allah kan, makanya kita berlindung kepada Allah dengan godaan setan yang tertutup. Itulah Pak, kira-kira. Ya, sudah Bu. Sudah. Jadi pertanyaan saya begini, waktu membaca itu sama-sama semuanya ya, waktu membaca kan auzubillah, kita kan sudah takbir. Ada yang membaca auzu sebelum takbir, tapi sebenarnya yang kita suruh berlindung kepada setan itu kalau kita membaca ayat lagi, kita kan membaca ayat Fatihah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, waktu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang saya tanyakan, apa kira-kira poin-poin dari huruf jar. Dari kan kita belajar huruf jar itu. A'udzubillahi billahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu yang pendek saja. Tadi sudah menjawab. Siapa yang belum lagi? Huruf jarnya itu kan billah. Ya disandarkan ke Allah. Disambutkan ke Allah semuanya. Ya, ma'uzubillah. Ya. Jadi mungkin yang tertangkap tadi, pertama yang perlu kita kenali huruf jarnya dengan B-nya itu belum pasti diartikan dengan gitu. Iya enggak Pak Edi? Iya Pak. Masih dengan karena urian huruf jar itu masih di bawah. Paling yang perlu kita ingat mungkin ada yang cepat dulu adalah min. Min sudah kalau ya min kan di sini disebutkan apa itu sampai yang pakai min. Ini kan ada min dan yang ada min di keterangannya dari minasyaitonir. Iya, minasyaiton itu ada di lembaran lainnya. Ini ba masih di bawah. Cuma yang perlu diingat mungkin cepat supaya agak lebih berkesan di auzunya itu ya. Belum, kalau di ba-nya belum, kalau min sudah. Jadi auzu itu tadi Ibu Sabrina ada menyebut tadi apa Ibu Sabrina? A'udzubillah, aku berlindung. Berlindung dengan Allah. Jadi kalau yang tertulis memang berlindung, tapi dibantu dalam tafsir sebelumnya apa itu Pak Edi mungkin kalau berlindung itu nanti kita masih ngaur sebenarnya itu. Membentengi diri itu tadi yang ya, aku membentengkan diriku atau memeliharakan diriku. Ya. Itu lebih kuat membentengkan diri
Ya Pak. Ya boleh. Jadi Yang dua itu boleh. Apa Ya. itu? memelihara dan membenteng. Tasimu. Apalagi kemarin di apa itu? Menekuk Tasimu. Terus rasu apa? ista'an. Nah, Itu belum. Itu belum masuk. Belum. Yang lewat aku. Yang a'udzu itu di lembaran apa? Pertama apa dulu? Ditafsirkan ada itu. tasimu dan Amtani'u. Amtani'u. Iya. Tasimu amtani'u. Ya, jadi waktu kita membaca a'udzu itu kuatkan ke situ. Berarti aku bentengkan diriku. Aku Biar peliharakan diriku dengan Allah ya, dengan dulu. Ya. Nah, terus minasyaitonir rajim itu kan dari setan, tapi kalau yang aslinya apa itu Pak Abed mungkin teringat kalau apa dibaca itu Pak Abed. Kalau membaca kita minasyaitonir rajim dengan huruf jarnya itu sudah diterangkan dulu apa? Lupa ya. Minasyaiton itu min kan Pak huruf jarnya. Iya, tapi sudah diuraikan dulu. Ya itu membakar. Wa'ala kamu. Boleh tekan malam besok orang mau zoom di evaluasi lu yo. Rupanya yo banyak yo dan enggak tertangkap ya. Iya kan minasyaiton itu min. Apa ada banyak gaya-gayanya, teringat ada gaya-gaya. Syaiton itu dasarnya dari sapo. Apa? Dari ada sapo. gaya-gayanya. Oh, gaya. Ibtidail Ligayah. Itu. Iya. Jadi waktu kita membaca minasyaitonir rajim, apa yang tertangkap cepat? Gayah. Ibtidail gayah. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Itu yang perlu kita ingat. Jadi waktu auzubillahi minasyaitonir rajim, aku bentengkan diriku dengan Allah dari awal sampai akhir gitu. Jadi aku lindungkan diriku. Ya kalau diterjemahkan biasa-biasa juga, cuma kan a'udzu itu kalau jujur kita bagaimana kita melindungkan itu ya. Itu maka ditafsirkan dia. Kalau melindungkan bagaimana biasanya tangkapan perasaan kita? Kalau misalnya kita merasa lemah gitu. Enggak. Misal untuk memahaminya, misalnya kalau hari hujan aku lindungkan, kan berarti seperti seolah kalau bawa payung di bawah payung lah. Ya. Kan ngambang itu. Kalau ke rumah, tak dua ke rumah. Kalau di bawah rumpun kayu, ya dulu situ. Jadi kalau aku lindungkan diriku itu, yang pasnya itu, karena sudah ditafsirkan itu, paham kita. Aku kuatkan, bentengkan, aku peliharakan diriku kan. Jadi kalau dilindungkan kan masih mencari-cari kita. Bagaimana cara melindungkan? Tapi kalau misalnya aku peliharakan, itu terserah. Kalau melindungkan agak umum bahasanya. Itu makanya ada tafsir. Jadi kalau orang belajar tafsir itu gunanya. Apa arti tafsir? Penjelasan. Penjelasan atau maksud gitu. Makna. Ya, itu maksud tafsir. Jadi diulang-ulang. Itu makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti aku bentengkan diriku dengan Allah dari godaan setan itu mulai dari awal sampai terakhir. Gitu. Itu dengan ada min ibtidail ghayah, mulai dari awal sampai terakhir. Ibtidail ghayah itu dari awal sampai akhir ya Pak? Iya, ibtida mulai ya permulaan sampai akhir ya. Kita langsung aja sebut aku bentengkan diriku dengan Allah dari godaan setan dari awal sampai akhir.
Iya. Jadi itu dalam sholat. Kalau dalam hidup tentu mulai dari mencogok sampai ke mati. Iya, tapi umumnya ini fokusnya di dalam sholat. Ya, dalam sholat. Ya. Jadi itu maksudnya kita belajar maksud dari huruf jar di situ. Cuma a'udzu lagi satu tafsirnya. Cobalah ya kalau aku berlindung atau melindungkan diri, melindung, yang terbayang kita bagaimana melindungkan itu. Jadi kalau kita mengatakan kalau menguatkan atau memeliharakan diri, siapa yang sebenarnya yang yang aktif ya? Setan Kenapa setan? menggoda kita, Oh, yang menggoda kita. Allah yang aktif. Oh, jadi kita di bawah perlindungan Allah. Minta Allah, Bukan. Kalau bahasanya kita mengatakan aku memeliharakan diri gitu. Kalau kupeliharakan diriku atau kubentengkan diriku, siapa yang aktif itu? Allah atau kita? Kita, Pak. Kita. Itu bedanya. Tapi kalau aku lindungkan gitu, ya kemana mau dilindungkan? Tergambar lindungnya itu yang saya katakan, apakah kita di bawah kayu, apakah kita di dalam rumah, apakah kita di bawah payung. Jadi apa kalau di bawah Allah atau di dalam Allah? Wah, Pak Betty, kajilah. Melindungi antara. Jadi maksudnya begini, itu makanya aku yang sebenarnya aku ada Allah itu, makanya ada memang penolong bagi kita. Kita sadari bahwa kita adalah makhluk. Itu yang aman itu. Kalau kita katakan nanti kita bagian dari Allah atau afalnya Allah, itu agak payah. Jadi ya kalau ada yang lain berarti nggak benar itu katanya. Jadi bagaimana? Yang benarnya hilang semua, yang ada Allah. Ya, tapi payah. Jadi ada kita ini memang ada Allah. Jadi cuma mengadakannya ini sifatnya mungkin bisa dibuatkannya, bisa enggak. Nah, jadi kalau a'udzu kita baca berarti menguatkan aku atau membentengkan aku atau memeliharakan diri aku atau membentengkan diri aku dengan Allah. Ya, baru terbaca minasyaitonir rajim mulai dari awal sampai akhir. Iya. Sebab kata dari itu kan sudah dibantu sebelumnya oleh tafsir. Ya, apa namanya? Libtida'il ghayah. Ya, ibtida' itu permulaan ghayah itu adalah tujuan atau terakhir, sampai jadi awal setelah akhir. Jadi kalau nanti orang mengatakan coba hitung 1 sampai 10, rupa sampai 7 berhenti dia. Itu bisa juga min dipakai. Tapi kalau sudah dari sudut ke sudut itu minnya yaitu dipakai ibtida'il ghayah. Coba dilatih-latih terus ya. A'udzubillah. A'udzubillah. Ya beda itu kalau a'udzubillah melindungkan aku, berlindung aku. Sebenarnya kalau mau dia masih payah nangkap. Tapi kalau aku kuatkan diriku gitu. Ya, kuatkan diriku memang kan Allah yang membuat. Tapi ada aktivitas kita. Ada ikhtiar kita gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ba-nya itu lagi. Nah, kemarin ba-nya disebut ba apa itu? Yang menempel ya. Ya, menempel. Ya, itu makna aslinya. Nah, sekarang yang dipakai itu ada makna asli, terbagi juga ilsak ini, ada hakiki, ada majazi. Majazi. Jadi kalau kira-kira kalau dengan Allah itu apakah hakiki atau majazi? Nah, coba. Hakiki. Betul. Kalau hakiki ini dia tengok. Yes. Zahir ya Pak, hakiki Pak. Itu.
Aku tahan, menahan aku dengan menahan engkau dengan tangan engkau, kan ini. Ini bi-nya bi apa ini? Bihakiki. Nah, bi hakiki. Tapi kalau nanti aku lewat dekat aku lalu berpampasan aku di kampungmu, Nah, itu yang majazi. 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 Kampung itu kan lebar. Kita berpampasan situ yang mana kita pampas, di sudutnya, di tengahnya, kan payah tuh. Di atasnya. Tapi kalau engkau memegang dengan tangan, nampak tangannya itu di paksiannya. Itu namanya, itu makanya kalau yang majazi ini diberi tafsiran. Jadi kalau dengan Allah, mana itu hakiki atau majazi? Majazi, Pak. Karena kalau dengan Allah, Ya, berarti majazi lah. Majazi ya. Nah, Allah kita tidak lihat ya, Pak. Iya, Dan nggak tidak lihat terus sebelah mananya kita mau apa. Iya, Pak. Tapi kalau misalnya kita buat aku berlindung di bawah payung gitu. Nah, Itu itu apa? hakiki. Hakiki. Apa bet? Itu mangko kalau nampaknya kalau ndak beraja taruh ya, Wak, yo batu rasanya bawa apa ibu. sedang kepada raja aja hilang itu, Pak. Antara barangkali diulang. Iya. Jadi nampaknya kalau diasah kan itu yang guna belajar. Jadi saya gitu juga selama mempelajari ini baru ngerti saya. Oh, jadi auzubillah itu enggak lalu seperti angin lalu ya dong. Jadi ada di situ dengan ditafsirkannya amtani'u sama atasimu itu berarti ada usaha kita gitu. Tasimu amtani'u. Nah, kan ada dua itu ya. Nah, terus minas syaiton itu pun minnya itu mulai dari awal sampai akhir. Nah, itu kan awal sampai akhir itu menurut menurut keadaan. Kalau hidup kan mulai dari hidup sampai mati. Kalau bekerja misalnya kalau kerja apa itu dari A sampai Z gitu. Sebab nanti ada juga di tengah berubah dia. Jadi minnya libtidail ghayah namanya. Terus yang billahnya ini memang kalau huruf jarba itu namanya menempel, melengket dia di depan. Cuma dia ada berbentuk nyata betul, tapi ada berbentuk majas dia. Nah sekarang kita pindah ini. Ada pula maksudnya isti'anah. Nah, ini dia. Ini yang kita kunyah-kunyah pagi ini ya. Isti'anah ya. Isti'anah itu masdar dari mana itu? Isti'anan. Isti'anah. Ya, pertolongan ini, pertolongan. Minta tolong gitu, minta pertolongan. Berarti masdar dari mana ini? Apa fi'il madinya? Isti'anah. ana, Ista'ana. Ya, ista'ana. Ista'anah. Ya, apa fi'il mudhari'nya? Yusta'inu. Jangan yu ya dipakai. Ya. Iya. Yang pakai yu itu kalau empat huruf. kalau Ini 6. ista'ana, Apa? ista'ana 4. Yasta'inu. Ya, yasta'inu. Oh, yes. Jadi ya, kalau yang pakai yu itu kalau 4 huruf fi'il madinya. Kalau ini fi'il madi. Kalau 5, 6 enggak, balik ke ya. Oh, gitu. 3 pun begitu juga, balik juga ke ya. Aslinya ya. Cuma yang perlu diwaspadai kalau waktu yu itu apakah aktif atau pasif kan gitu. Ya. Cuma yang pakai yu itu hanyalah fi'il madinya yang 4 huruf. Nah, ini sudah 6 malah. Jadi ista'ana yasta'inu. Alif itu bertukar menjadi ya.
Jadi ista'ala ista'inu masdarnya apa? Ta'ala. Ta'ala. Ya, isti'anan atau isti'anah. Jadi ista'anah ini pertolongan. Jadi ba itu dia digunakan adalah untuk manfaat isti'anah. Nah, jadi sudah dapat kita. Jadi waktu kita menggunakan a'udzubillah, nah, coba bagaimana sebenarnya gitu. Membentengkan diri aku atau memuliakan diri aku, apa jadinya? Memohon, Pak, isti'anah, Nah, minta pertolongan perlindungan. Allah. Ya, tentu begitu. Ya, kan minta perlindungan Allah. Nah, gitu. Itu jadinya dengan billah itu. Jadi kalau dibaca dengan maka apakah kita bergandeng atau macam mana sama dia? Tapi yang kita minta maka kita kuatkan diri kita atau kita peliharakan diri kita supaya tidak digoda setan, tapi dengan pertolongan atau minta tolong dengan Allah. Gitu. Nah, gitu jadi. Lai paham tuh. Memang kalau menempelkan itu mendekatkan juga, Pak, menempelkan diri, isaknya. Iya, insak juga, tapi dia majazi. Ya. Ya, majazi. Majazi, maka ba-nya itu dipakailah ba isti'anah. Jadi dengan Allah itu maksudnya minta tolong dengan Allah gitu. Dengan Allah itu apa maksudnya? Minta Tolong. Nah, itu maksudnya. Nah, coba kita mulai baca. Coba Pak Edi dulu sampai ini. Dari sini Pak Edi sampai ke sini. Sampai bihi ini coba. Apa maksud isti'anah ini? Wahiyat langsung. Wahiyat dakhaltu alal musti'ana bihi. Ya. Oke. Coba ulang sekali agak batanang-tanang. Wahiyat dakhaltu alal musti'ana bihi. Coba Ibu Sabrina lah. Wahiyat dakhaltu alal musta'ani bihi. Ibu Diding. Wahiyat dakhalat ala musta'ani bihi. Ya, Pak Bet. Wahia dakhalat alal musta'ani bihi. Ibu atau Risi yang dari pesantren. Wahia dakhaltu alal musta'ani bihi. Iya. Siapa lagi yang belum? Maju aja, muncul aja kalau belum. Wahia Pak, saya Pak. Ibu Rosa. Ya. Silakan Ibu Rosa. Wahia dakhilatu alal musta'ani bih. Ya, itu yang betul. Coba ulang sekali Ibu. Ada lambek-lambek. Wahiyat dakhilatu alal musta'ani bih. Wah, tadi Pak Bet membaca dakhalat itu banyak dan salah ya. Sampai dakhilatu ya. Dia kabar itu kan, Pak. Enggak, ini dulu bentuknya dulu, bentuk ini dulu. Bagaimana itu sebenarnya? Kata benda ya. Kata benda, Pak. Cuma kata benda mulai dipilih. Kata benda apa ini? Kata benda, tunggu dulu ya. Kata benda itu kan ada masdar. Ya. Ada isim fa'il. Ada isim maf'ul. Ada isim makan. Ada isim zaman. Ada isim alat. Ada kata benda tok gitu. Nah, ini yang mana? Isim fa'il. Fa'il. Iya. Ya, isim fa'il. Kalau isim fa'il baru kita berpikir ini isim fa'ilnya apakah tentu mesti kalau sudah baca isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau yang apa itulah
pasti ada asal usulnya dibagi-bagi. Berarti apa fi'il madinya ini? Kala. Fi'il madinya dakhala. Nah, itu. Kalau berarti 3 huruf. Kalau 3 huruf ini apa isim fa'ilnya timbangannya? Dakhilun. Kan dakhilun. Ya, dakhilun. Ya, kenapa dibaca yang dakhala, yang dakhalat lah? Kenapa begitu, Mas? Iyalah. Iya, Dakhilun. Iya tadi itu, Pak. Tidak takut isim fa'il itu, Pak. Iya, Tidak takut itu isim fa'il. Iya, dakhilatu. Sudah itu isim fa'il itu bisa dibuat berapa bentuknya? Isim fa'il 14 6 ya, Pak. 6. Ya, yang 14 itu fi'il madi, fi'il mudhari. Kalau ini coba bentuk satunya apa yang laki-laki dulu? Dakhilun. Ya, dakhilun. Kalau duanya? Dakhilani. Kalau banyaknya? Dakhiluna. Kalau perempuan satu? Dakhilat. Ini dia dakhilatun. Iya ya, dakhilatun. Ini tidak dibaca pakai tanwin karena ada alif lam. Itu kan kalau pakai alif lam sama enggak itu kajinya kalian pula. Jadi dakhilatun, dakhilatani, dakhilatun. Ini dakhilatun. Ya, ini satu tadi ya. Ibu Eti membaca kan wahiyat dakhilatu. Jadi antara hiya dengan dakhilatu itu kan senyawa. Ya, dia bisa jadi sifat, bisa jadi badal. Jadi isti'anah itu adalah wahia, kan hiyanya itu kembali ke kemana? Isti'anah. Isti'anah. Dan dianya yang maksud isti'anah ialah dianya yang, begitu menerjemahkannya. Dia yang di dalam atau masuk, dakhil. Kalau dakhala kan masuk. Kalau dakhil berarti yang sudah di dalam. Ya, dianya yang di dalam alal. Ini dibaca tadi. Kalau musta'inu itu bentuk apa dia? Isim. Iya, isim fa'il. Kalau musta'anu isim maf'ul. Itu makanya. Cuma ini maka muncul lagi alifnya. Ya, isim fa'il daripada atau isim maf'ul dari ista'ana itu kan diganti saja dengan mim. Ya-nya. Baris depan. Kan gitu kemarin. Kalau membuat isim fa'il yang sudah 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, setelah dia fi'il mudhari kan digantikan saja ya-nya itu dengan mim yang baris-baris depan. Sesudah itu membedakan antara isim fa'il isim maf'ul itu, kalau isim fa'il dia ke bawah, kalau isim maf'ul dia ke atas. Ya. Jadi yang dimaksud isti'anah adalah yang di dalam atas pertolongan gitu, atas yang ditolong gitu. Pakai dini, atas yang dibantu dengannya. Jadi kalau kita pakai a'udzu billahi, billahi itu berarti isti'anah. Jadi pengertiannya di situ, aku kuatkan diriku ya dengan minta tolong kepada Allah. Gitu. Jadi kalau melindung-lindung itu kan bingung nggak ada apa-apa. Ya, tidak jaleh. Tidak jaleh loh. Cuma kawan beko kan masih karya, ya mana lah tahu melindung. Kalau itu kecil lagi yo, ikut melindung bawah payung atau di bawah rumah atau bawah kayu ya. Jadi wacaronya tuh. Itu makanya dipelajari apa itu penjelasan huruf jar itu termasuk huruf ba. Pokoknya sama-sama belajar kita. Saya pun dengan bapak-bapak, ibu-ibu mau belajar ini, saya pun terpaksa membaca buku pula saya. Kalau dulu kan didiam-diamkan aja. Tidak dulu murid membaca buku ya bro. Tidak dulu murid membaca buku. Enggak kok dulu murid enggak masalah, ada ikut enggak. Kalau kita sudah tamat sekolah itu kan jarang yang mau orang baca buku lagi.
Iyalah. Iya, sekolah tuh gunain tuh apa ya? Sertifikat. Ah, Kita udah nah, sertifikat. Ijazah. terakhir, itu terakhir ijazah. Sudah dapat ijazah kan ada baca buku kalau bersangkut pekerjaannya, gitu. Jadi itu makanya memang adalah pengalaman hidup rumusnya di orang tuh. Kalau ilmu kok diajarkan ke orang bagus ya. Bertambah banyak ya. Bang kau tambah banyak. Bahasa mana? Kadang dia awak sendiri menjadi tidak hilang kan itu. Satu dan cek lain apa? Yang jelek, ya mungkin orang tu Iya, mungkin dan cek lain selain tidak hilang tambah halus, kemudian dan cek lain tentu nak mungkin sadunya terkuasainya itu. Memang tahunya trik-triknya, jadi bisa membaca bukunya. Dulu nanti diajar di pesantren sekadar huruf jarnya. Huruf jar 9-nya, yo. Jadi kepatang ada kawan katanya begini, Ustadz, buku Ustadzku rubako tabalik artinya kumaha? Tabaliknya. Iko Ustadz buat sangat sedikitnya, ini sebenarnya sangat banyak. Kan raja tuh, ambo cale apa kajian balik. Rupanya kedua-duanya laku. Kedua-duanya berlaku, bisa untuk banyak, bisa untuk sedikit. Ya, huruf jar rubba tuh. Jadi dan kawanku kan pasan orang lo, dan kawanku nalas udah membaca aturannya kan. Sibawahi. Nah, bisa bekerja kayaknya, like berlaku keduanya semuanya. Oh itu loh itu tuh, jadi sama-sama menambah ilmu. Ya, itu cara. Ya, jadi kau petang tekanan bo kita Ustaz lawak kapailai imbonya apa tuh? Ikut contoh huruf jar rubbako mau buat rub barajulin. Nah, itu contohnya. Jadi amat sedikit laki-laki atau jarang laki-laki. Aku tak balik aturannya banyak. Ya. Rupanya setelah dilihat dalam kajian huruf jar rubah ada namanya bagi litaklil, ada bagi taksir gitu. Jadi laki ilmu tuh enggak pedi. Sama si bawahi di debat orang tuh laki ilmu dia de kisah itu pula. Ya. Itu namanya Jadi kalau tata ruang dalam raja lengket gitu, Pak. ya, itu cara tata ruang lah. Jadi kalau guru kok takut tata ruang tuh baca bukunya lu. Kalau dalam baca buku kan itu maksud orang tuh maksud ilmuku kalau diajarkan bertambah. Iya, karena Setelah diajarkan tentu ada di balik itu lagi ya, Pak ya. Ya, tapi kalau tidak diajarkan tentu tidak tambah-tambah lah. Jadi berubah itu karena ada feedback gitu, Pak. Iya, dia ada feedback. Tentu awak ingin beku ditanya orang baca roh. Jadi kalau pitih diagihan ya bisa dibelanjokan, kalau disedekahkan ialah untuk akhirat. Itu pun kalau ikhlas kan itu bulu ada syaratnya bulu tambah, bukan asal saja doh. Jadi kalau harta dibelanjakan habis, kalau ilmu diajarkan tambah. Kan payah orang berpikir tuh, masa ilmu diajarkan bertambah pahalanya bukan. Pahalanya yo kalau kok lain. Maksudnya kehalusan ilmu tuh akan lebih nampak. lebih paham, Pak. Dia lebih paham sudah itu. Yang keduanya dia pun menambah lebih banyak lagi. Gitu. Iya. Ya seperti ginilah. Mas Ombo dulu maja di pesantren. Iya, karena si murid pun tidak begitu pandai, ya sekadar itu ya huruf jar bekas 9 lah. Tapi kok di apa-apa ibu-ibu kok banyak bertanya, apalagi Pak Bet tentu pas mau baca lo. Ya, yang domir tanya kayak gitu, domir yang tidak dorong. Iya, nanda ada di buku pun ditanya, kan tak masalah. Makanya mau buat pertanyaan pagiku. Itu warming up, pemanasan tadi. Iya. Rupanya. Pembalian ke Pak Bet ya, Pak. Pembalian ke Pak. Ya, pembalian karena ikan sudah rupo payah lu jawe ya. Lah, jadi isti'anah itu adalah ini dia. Al-isti'anah ad-dakhilatu. Nah,
itu saja dibaca boleh. Ista'an ad-dakhilatu 'alal musta'ani bih. Ani. Hmm. Musta'ani. Ya kalau Ibu Eti kan lalamo apanya tuh. Nya sekolahnya sekolah itu juga Pak Ibu Eti. Ya sejak dari kecil ke sekolah itu, Pak. Jadi Anda laki di bukan bukan sejak ketek memang di sekolah hijau. Sekolah sanawiyah. Ya. Bukan. Itu kan sarjana Arab tuh. Oh. Arab. Pakai oleh. Enggak ulai dah. Bisa asisten kalau Itu mah kau harapan kamu beko Iya. menolong kamu lah. Jadi musaidah, musaid ya. Musta'id. Musaid apa ya? Musta'id itu Ya. Musa'idah. Musaid itu artinya yang membantu, bantu, yang bisa ya partner kerja sama. Musta'id. Tapi Ibu Etikonya malu-malu menyuruhan kukunya. Enggak Ibu Eti. Itu ciri-ciri orang beriman. Pak, Isti'anah itu soalnya jadi lalamu nggak pelajari, Pak. lalamu nggak pelajari. Kini akan itu ceritanya dengan banyak waraja keluar dan lama-lama. Ambut tandoi mulu waraja dulu ndak betul. Kini kancang ke masa tanya letakkan. Jadi itu dia ya ad-dakhilah berarti sudah di dalam pertolongan bihi dengannya. Nampaknya si penulis buku ini orang masalah i'rab ini, bukan Ghelani, bukan i'rab ini. Ini yang penulisnya adalah siapa ini aja terus ayat Mustafa Ghelani, Ghalayini ya. Dia dikasihnya lagi tafsir supaya jelas. Coba ini baca dulu Ibu Didi. Lambek-lambek bacanya, jangan pakai. Silakan Bu Didi. Mulai dari ai ini. Coba lambat-lambat. Jangan membaca ai langsung aja ail. Ayil wasitatu atau sifatul lati biha alwasitatu lati biha haslul fi'li. Ya Pak. Oke. Alah batu raso-raso di raso-rasuan. Coba Pak Idil lama lambat. Ini untuk menjelaskan ad-dakhilah ini ya. Tafsirnya ini. Silakan Pak Idi. Adil wa sifatul lati biha usila fi'il. Kalau husila Ibu Bapak baca berarti membacanya belakangnya ini apa? Fi'lu. Ya, fi'lu. Kalau husila dibaca. Ya, naibul fa'ilnya tentu fi'lu. Coba Ibu Sabrina lagi, coba Ibu sudah. Ail wasitatul lati. Ayul yang dipakai ayul. Ayul wasitatul lati biha biha apa tadi? Ragu ini Pak. Ragu ya. Lal fi'li. Itu ya apa itu? Biha sudah itu apa? Biha hasalul fi'li. Ya, hasalul fi'li ya. Pak Bel, lambat Pak Bel. Ayul di khabarnya. Ayul wasitatul lati biha
Asalul fi'li. Iya. Dari pesantren. Ayyul wasitatul lati biha hasalul fi'li. Coba Ibu Eti lah, Ibu Eti. Ayul wasitatul lati biha hasalil fi'li. Oh ya. Ada lagi? Nggak ada lagi. Coba, kalau ini kira-kira maka dibaca wasitatu. Ini bentuk apa ini wasitatu? Bentuknya tuh. Benda. Fa'il. Jadi mubtada. Ya. Ya, bentuknya bentuk isim fa'il. Kalau mubtada itu jabatannya, Bu. Bentuk namanya bentuk. Bentuk. Fa'il. Bentuknya Isim fa'il. Ya, sama macam Sama dengan di atas ini ya. Ya. Nah, berarti dia menguraikan ini, maka sama-sama jadi pokok kalimat. Jadi kalau wasit, apa artinya wasit lah bahasa Indonesia, baca orang olahraga, apa tuh? Juri. Enggak, kalau wasit, kalau juri itu orang MTQ itu. Kalau wasit kok di mana? Di tengah. Main bola. Jaga baris. Di tengah. Jaga. Itu nak betulnya. Maksudnya, walaupun wasit itu nak tagak di tengah, berarti lah masuk ke dalam. Jadilah di tengah-tengah, maksud di tengah-tengah tuh mesti apa tuh Pak Edi? Jilbab di dalamnya ya, Pak. Hah? Iya. Netral guru. Mesti netral, nak boleh pihak barek sebelah itu kalau ada wasit pada sebelah kan tangan dia orang sama-sama. Kalau ada barek sebelah harus adil. Ya, kan ditandui orang tuh. Tiba dia awak salah sekitar di peritnya, tiba salah kawan salah-salahnya. Kan enggak adil mau tuh. Enggak di tengah tagak. Jadi wasit itu menerangkan dahil tuh. Nah, jadi karena sudah di dalam atau sudah betul-betul di dalam lubuk hati kita minta tolong, baru dipakai isim mausulnya sini allati. Karena ini perempuan. Jadi yang sudah di dalam, yang sudah betul-betul tengah, yang dengannya. Ini hanya kemana masuk baliknya nih? Wasitoh. Dakhalah. Kita. Mana itu? Wasitata. Yang mana wasit yang dengannya apa itu? Dengannya wasit. Ya. Dengannya wasit ya Pak. Ya boleh dengannya wasit atau isti'anah ini kan yang menerangkan ini semua ini. Yang dakhilah itu kan isti'anah juga. Yeah. Yang wasitat yang harus ada kan isti'anah juga. Jadi itu kalau sudah betul-betul dari dalam yang dengannya, maka di sini hasalah. Kalau hasalah fi'il apa itu? Madi. Kalau sudah fi'il madi apa yang dicari belakangnya? Maf'ul. Kenapa maf'ul? Maf'ul Fa'il, itu enggak. fi'il. Ya, Pak. Yang wajib di belakangnya fa'il. Nah, sekarang kalau hasalah seperti ini berfa'il wajib atau berfa'il harus? Hasalah fi'li. Ya, wajib. Kalau wajib, yaitu seperti darabtu itu wajib aku itu. Tapi kalau darabah harus. Ada iya. Harus maksudnya bisa disembunyikan dhamirnya, bisa dinyatakan. Fa'ilnya di sini mana fa'ilnya jadi yang nyata? Nampak jale-jale. Fi'lu. Itu maka dibaca fi'lu, jangan dibaca fi'li lagi. Oh, hasalahnya hasalah. Jadi fi'il madi ya, Pak? Iya. Hasalal fi'lu. Iya, fi'lu jadi. Jadi fa'ilnya fi'lu. Fa'ilnya fi'lu. Iya. Fa'ilnya hasalah. Iya. Jadi maksudnya kalau isti'anah itu karena pertolongan yang dengannya pertolongan itu
di dalam kita dengan Allah gitu. Berarti kan kita minta billah itu maksudnya minta tolong menguatkan supaya nggak digoda setan itu dari dalam, dari hati kita. Nah, maka hasalal fi'lu, menghasilkan, hasil berhasil, berbuahlah perbuatan. Maka berhasil itu jadi Pak. Iya, berhasil pekerjaan. Jadi sering-seringlah baca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu maksudnya mulanya kita memang latah membaca. Maksudnya kan sama anak SD itu kan mula-mula latah membaca-baca aja. Terus lama-lama, kalau Wak menarangan ke orang yang tidak beraja bentuk Pak, baca aja Pak. Kalau ditarang cuma mengecek saja tentu lebih serak-serak. Saya lah aku kaji itu gitu Pak. Bawa cara lambek-lambek tanya. Akan berlindung ya. Yo, baca itu maksud berlindung tuh ya. Berlindung dengan Allah tuh baik. Apa seperti berlindung di bawah payung atau ke dalam diri Allah atau mulai itu bawa pengananya tuh. Tapi kalau memang banso nak mau beraja, anda sudahlah anda satu dunia itu kan panjang isbalal. Pabetri berjat ya. Iya. Sudah itu apa sih lain memang orang filsuf orang filsafat kuno ya. Tidak salah saya dulu Plato. Orang filsafat itu kan berpikir dalam-dalam taruh, tapi pakai sistematik, tidak melala pemikirannya loh. Bahasa manusia aku dibagi tiga. Masih ambo lakeknya dia butuh mulai beraja filsafat. Ada manusia kepala, ada manusia dadu, ada manusia parit ke bawah. Sebenarnya kan untuk gara-gara tuh. Nah, manusia kepala itu ya orang suku berpikir. Nampaknya memang di diri awakku yang memang tipe-tipenya beda-beda. Ada orang suku berpikir, diajak berpikir sanangnya. Ada sukunya sebagai penjago saya. Nah, itu yang maksud manusia dadu. Pokoknya amankan kok ya amankan gitu. Dia pemikirannya kurangnya. Sebab kalau jalan pengamanannya tentu pengamanannya tidak bisa apa dong. Jadi orang yang diperintah aja tuh Pak. Iya, itu kekuatan saja Pak. Kalau ada pemikirannya, tidak tega, itu kan tidak jadi ditembaknya deh Pak. Jadi dilindungi. Tidak jadi dipukulnya untuk bodyguard. Kalau bodyguard itu kan pukul kejendul sama pukulnya. Kalau sampai berpikir profesor pukul, bertanya sebabnya mau dipukulnya kan pania magagai. Banyak tanya. Iya banyak tanya. Itu memang dilatih pengawal apa kok, tapi dan tidak menyebutkan apa koropnya ya berang orang kok. Jadi itu mah kok kata Plato itu di dalam masyarakat tuh itu ada manusia kepala, ada manusia dadu, ada manusia parit ke bawah. Kalau manusia parit ke bawah itu parit yang ke besi, unggun yang basah Allah itu salah saya. Sebenarnya kalau kan dalam ceruk urainya. Jadi kamu jawablah pertanyaan Pak Edi tadi. Jadi kalau mestinya memang manusia aku jadi manusia kepala sedunia. Cuma itulah kalau tanya ibu Didi mungkin tekanannya. Kalau Ibu Marines tekanannya. Kalau orang ahli psikologi dulu saya jadi guru Konan Tanamu. Pak Edi pun masih tekanan. Oke, derajat. Itulah belakangan tuh. Ambo sambung namanya perja untuk menjadi guru bukunya dipakai banyak untuk
Saya nama raja pendidikan pedagogik. perjaka. Perjaka. Ah, Perjaka. iya, perjaka nama pengarang. Oh, pengarangnya. Buku tuh disebut buku perjaka. Nyo di situ disebutannya tuh. Jadi Mbak Kecek Pak Edi tadi baca ronyonya supaya menjadi manusia kepala. Itu tergantung, maksudnya mesti diterbitkan oleh guru ke murid itu namanya minat. Membangkitkan semangat itu. Semangat untuk amuh beraja. Tak apa-apa kini kan berantina kan anakmu apa ada. Belas nggak usah Pak jam beraja endah taruhnya kan. Jadilah ada keinginan tuh beraja tuh taruh. Nah, mungkin miskin tuh Pak. Nah, yo ndak ada keinginan waktu. Dan sebagian kawanku ndak ada awak cukup itu pakai Pak Bet setelah awak dapat jatuh aja sudah lah ndak perlu kaji itu. Agama itu tidak perlu payah-payah nah Pak Bet. Ya payah. Ya kesinan gue tafsirnya agama gue ndak perlu payah-payah aja. Kan ini menafsirkan santiang lah kan ditafsirkannya gitu. Harus sesulit itu katanya. Jadi sulit banaman. Jadi itu mangko supaya murid tidak merasa sulit, dicari minat. Nah, cara minat tuh bacalah buku-buku. Bagaimana supaya menerbitkan minat? Itulah. Menerbitkan inspirasi. Ya, tidak ada keinginan apa kok murid kok Ya. baca rohnya. Ibarat Pertama, mendidik. iya kan mendidik tuh. Mungkin pertama disebutnya penampilan guru. Sudah itu sikap guru, sudah itu memberikan pelajaran yang mudah-mudah, atau memberi hadiah, macam dibuat. Jadi sehingga ada minat. Tapi kalau mengancam-ancam seguru tadi tentu panjang Lari muridnya. lari muridnya. Ada yang Ini ada saatnya berang-berang, tapi ada saatnya muju-muju. ada yang tanya Seimbang ya Pak. Ya. Itu orang ganggam-ganggam baru gitu. Itu gambar. Ambo mahasiswa Ambo mau dulu Ambo suruh usia kalau ada yang tarik beko baju itu ya mau takutnya kan. Beko sebab di pintunya maaf kali awak biasa galak lo dah ada apa. Ya, jadi itu dia. Kalau berarti sudah di di tengah-tengah yang dengannya pertolongan tadi dari lubuk hati kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir. Maka hasalal fi'l berhasil. Ini contoh menggunakan isti'anah itu. Nahwu coba ini kita lihat dulu ya. Nahwu. Kita samakan aja dulu supaya jangan pisah-pisah dia. Ini. Akunya. Dan warna biru lah supaya senang mata melihat. Ini. Apa bacanya itu? Katabtu bil qalami. Mana huruf jarnya? B. B. Nah. B itu kan memang menempel. Nah, coba. Ini apa sebenarnya B-nya ini? B isti'anah atau misalnya atau majazi? Atau hakiki. Ya. Majas ya Pak. Iya, ba itu. Iya. Ba majas. Mana pula majas kan? Hakiki. Kan sabananya menggunakan apa hukum? Kalami. Ya, menggunakan kalam. Kalam Berarti itu kan pena ya. Hakiki. Ya, Kan hakiki. kan sama dengan seperti payung apa contohkan tadi. Iya. Payung Kalami. Majas. majazi yang kampung tadi Bu. Ya Iya. dengan kampung. Iya. Misalnya aku berpampasan di kampung ibunya. Itu kan kampung itu Ngambang ya, jadi ya Pak. ngambang. Nah, itu mangko jadi maksud mungkin dake kan gitu. Awal naik pesawat, misalnya Ambo lalu dari kampung ibu, dari pesawat tuh lalu. Aikunda katabtu bil qalami. Apa artinya itu?
Aku menulis dengan kalam. Ya Aku telah telah menulis aku dengan kalam. Jadi bi-nya itu bi apa namanya? Bi hakiki. Contohkan tadi Oh, dari hari hujan. Di coba. Pertama tadi ya. Enggak lah, itulah secara umum dekonya bi. Isti'anah. Ah, itu dia. Oh, isti'anah Pak. Iya. Iyalah. Kan dengan bantuan kalam itu dia menulis. Oh, Tak sampai kebantuan ya. payung. Iya. Hari hujan kita pakai payung. Tadi Pak contohkan. Itu berlindung tuh Bu, itu cerita berlindung tadi itu. Iko lah pindah kaji kanan lain ke bawah. Kalam dengan bantuan gitu ya Pak, dengan bantuan. Iya, betul. Dengan Allah billah bil kalami bil kalami. Iya. Dengan kalam, dengan pena. Iya, itu makanya namanya ba isti'anah. Cuma nggak dibuat si penulis. Dia bisa nulis pakai tunjuk, dia bisa nulis apa? Pakai tunjuk saya nulis dia bisa. Enggak. Jadi mesti dipakai dibantu dengan kalam. Dibantu dengan bi. Nah, jadi kalau kita menguraikan ini apa coba? Katab itu apa? Telah menulis aku. Ya, katab. Enggak, kalau uraian bahasa katab itu fiil dan fa'il. Iya, fiil dan fa'il. Ya, fiil madi ya. Ya. Bi huruf jar. Nah, sambung sekali harfu jar li isti'anah gitu. Jar li isti'anah. Itu kalau main irabnya gitu ya. Iya, kalau ingin sebenarnya kita menguraikan itu kan supaya mengerti apa yang kita baca. Ya. Kalau kita tidak mengerti menjelaskan kata-kata ini jabatan dalam kalimat atau bentuknya, tentu karena ini bahasa asing, tentu payah kita paham. Bi huruf jar, faidahnya di sini adalah listi'anah, kalami majrur. Jadi maksudnya telah menulis aku dengan pertolongan atau bantuan dengan menggunakan pena. Ini lagi satu contohnya. Coba Ibu Sabrina baca nih dulu. Coba bisa nggak? Takut-takut selalu. Bi roitil. Apa itu Pak? Bi itu Pak? Ba. Itu aslinya tuh kata kerja tuh. Artinya kerja. Nyo tandoi saja ko ado takahko di belakangnya. Itu mah kotak-kotak. Kalau seperti itu biasa ya. Barai itu Pak. Barai. Ya. Barai itu, tapi kalau barai itu bentuk apa tuh? Fi'il madi. Itu gitu aja. Jangan ragu-ragu. Baraitul kalami. Kenapa kalami Ibu baca? Baraitul lama. Kenapa kalama? Maf'ul bi. Iya. Kalau sudah ada fi'il, fa'il, maf'ula. Terus apa lagi? Bisikin. Nah. Bisikini. Apa tuh Pak bisikin? Bisikini. Iya. Jadi sudah ada huruf jar, tapi iya, bisikini. Apa? Bisikini. Yang mana pelajaran kita di sini? Bisikin. Bisikin. Ya, bi huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Huruf jarnya itu faedah apa di sini? Isti'anah. Sikin ini artinya pisau. Pisau. Bukan sakinah ya Pak. Iya, bukan. Iya, dekat-dekat. Ya. Dengan pisau. Sikin tajam artinya. Jadi ini apa? Baraitul kolama bisikini. Baraitu ini artinya
memotong, memotong. telah memotong aku dengan pertolongan. Jangan bukan dengan telah memotong aku. Jadi kalau menerjemahkan supaya cepat kita mengerti pakai akan kita kalau maf'ul itu. Akan Oh iya. Telah memotong aku akan pena, akan kalam. Akan pena. Oh, telah memotong aku akan pena. Ya, jadi ini jadi supaya apa? Kalam pengertiannya bukanlah pena itu yang kan dulu kan orang menulis pakai apa? Pakai yang apa dari hijau, itu Pak. Pimpinan apa dah tuh? Di saga. Iya, bentuk saga kan? Itu ranting-ranting, Pak. Ya itu maka dipotong. Jadi kalau pena kan bingung lah, apalagi anak baru bahasa. Tadi pikiran ke pena akan dipotong. Iya. Orang siswa. Iya, orang siswa. Iya. Berlaku. Jadi baraitul kalama bisikini. Apa terjemahnya? Telah memotong aku akan kalam, akan pena dengan akan kalam pisau. aja mungkin akan dengan kalam pisau. Dengan pisau. Ya, jadi B-nya itu huruf jar. Cuma faedahnya di sini adalah bantuan pisau. Dengan bantuan pisau. Dengan bantuan pisau. Jadi kalau a'udzubillah gitu juga itu, tapi nggak dibuatnya di sini. Mungkin dalam supaya berpikir Ustaz. Iya. Cobalah a'udzubillah. Apa kita bikin coba? Jadi melindungkan diri atau membentengkan diri aku dengan bantuan Allah. Gitu jadi. Kita pakai isti'anah itu. Iya, dengan bantuan. Kalau enggak masuk ke badannya kan enggak Pak Bet. Itu makanya saya lihat ribut kita ini kan kadang-kadang penafsiran. Jadi kalau penafsiran tidak menurut bahasa, tidak undang-undang bahasa, kin kemari painya. Paham Bapak-bapak Ibu-ibu. Misalnya kalau a'udzubillah melindungkan diri atau memeliharakan diri aku dengan Allah. Itu maksudnya Pak. Kin kemari paya waktu itu dengan itu. Tapi dengan ada ilmu, kina minta tolong maksudnya gitu. Jadi jelas arahnya. Minta tolong. Iya. Tapi kalau misalnya dengan Allah baca dengan Allah di manyo, kan begitulah di pokoknya kin kemari pailah jadi itu makanya ada nanti tafsir itu yang tafsir sufi, ada tafsir asari, ada tafsir ilmi, ada filosofi, warna-warna tafsir lagi. Silahkan aja asal ada ilmunya. Ini enggak punya ilmu nan cilako. Ini banyak ba isti'anah ya. Ba isti'anah. Pisau itu di tasdik nya Pak, sakini. Gitu. Iya. Sikin. Kalau nggak salah saya orang Padang ini ada juga orang Minangnya ada juga sikin tadinya. Lebih biasa. Iya, mungkin orang mana Pak? Orang Piamak. Ya pokoknya mau acok ambudanga tuh masikin tadinya. Lah banyak. Iyalah, kurang pengetahuan. Ya. Aduh malah kalau di Batu Sangka di kampung orang rumah tuh kalih romanya. Kalih, lah tahu kalih. Tuh, enggak Pak, bukan lihat. Ibu Didi enggak tahu kalih romanya. Ambo calik kalih itu dalam bahasa Quran memang yuk kalih. Maksudnya kalau orang di neraka itu nanti kalih. Kalih itu berubah. Kucek. Makanya di Periangan tuh aduh kalih kalih ruman kalinya. Tahu kalih. Tapi orang tanya dari mana bahasa kalih enggak tahu. Awak dia baca Quran tahu kalih dalam bahasa Quran kok. Ada nanti waktu Musa melemparkan tongkatnya itu talkub. Saya lihat bahasa saya di kampung talkub itu di luluannya. Betalkub. Banyak bahasa-bahasa dari Arab itu. Dari Arab ya Pak.
Ya, karena mungkin orang Arab sudah lama di sini, jadi orang Arab karena nggak pandai bahasa kita dibuatnya itu orang awak diadopsi memang jadi bahasa awak. Busat saya lihat itu juga. Busat itu maksudnya itu bahasa dari Simalungun, Tapanuli juga itu, Batak. Dalam Quran pun ada iza busatis basa gitu, busat. Jadi kalau ada bak, misalnya bak itu kan berisi air, kemudian jatuhkan barang segoni, tentu melimpah. Terbosek, bahasa Minangnya dia. Bosek. Memboseknya itu. Menyembuh itu Pak ya. Oh, ya, menimbunya kata saya dulu. Orang Jepang tsunami gitu. tsunami ya, kan. Awalnya tsunami lo kecewa ya Pak. Ya, tsunami. Awak tuh sebenarnya kan tiru meniru. Kadang-kadang ya itu bercerita tadi tuh Pak. Ada orang nemu beraja taruh menggunakan pikirannya, ada enggak nompang taruhnya. Jadi meniru. Coba ini lagi yang membaca ini. Coba dari pesantren silakan coba baca ini. Warnanya saya kasih kuning ya. Tunggu. Panjang. Silakan yang dari pesantren warnanya kuning. Ayo. Bada'tu alami bismillahi. Itu dari pesantren. Coba Pak Edi, silakan Pak Edi. Bada'tu amali bismillahi. Coba Ibu Didi lagi. Tidak ada nampak. Coba Ibu Sabrina. Bada'tu amali bismillahi. Iya. Coba Ibu Eti. Bada'tu amali bismillahi. Oke. Jadi itu ya. Ya. Jadi ini amali. Kalau ilmi dibuat tanpa ya. Kalau ilmi memang ilmuku, tapi enggak mungkin lah pekerjaanku ya. Amalun. Jadi amali jadi apa gunanya ini? Sebagai maf'ul bi. Maf'ul. Ya. Berapa kata ini? Dua kata. Yang dua kata itu apa saja itu? Amal Dan ya sandarkan Ya kepunyaan atau mudhafun ilaih ya. Mudhafin. Baru bismillah ini dikasihnya alif nih. Ya itu ya Pak. Ini dituliskan alifnya ya Pak. Iya. Pakai alif. Ya pakai alif itu makanya begitu di bismillah yang umum kenapa dihilangkan? Di sini mungkin dia entah terdorong dia membuat, entah saya yang salah pula. Tapi saya rasa mungkin dikasih alif nih. Jadi itu maka sama saja. Sama ikra bismi rabbik itu juga. Iya. Nah, tapi ini ada mengatakan karena setiap pekerjaan itu dimulai dengan bismillah, karena sedikit-sedikit bismillah, maka dia ditalikan, dihilangkan, ditekan saja suara bisnya, berarti seolah-olah biismi gitu ya. Bismi. Jadi bada'tu amali bismillahi. Ba-nya itu apa itu? Huruf jar. Jarnya apa? Nanti ada ba lagi nih. Tapi enggak namanya isti'anah. Supaya cepat kita dapat bayangan, nanti ada bahasa babiyah. Ada atau bataklil. Ya. Babiyah wa ta'lil. Ya wa ta'lil. Tapi kalau ba yang melengket semuanya melengket. Namanya itu aslinya kan. Ilsak itu kan di atas. Ilsak nempel. Ya kan berarti ba itu adalah ditempelkan di depan kata benda. Ya betul. Nah, itu aslinya. Cuma ada yang secara hakiki ada majazi. Majazi. Nah, maka di bawah
diterangkan lebih jelas isti'anah. Berarti nanti isti'anahnya adalah majazi, ada isti'anahnya hakiki, kan gitu. Ya. Nah ini jadi kalau begitu yang ini kalau diterjemahkan apa ini? Pada tu amali bismillahi. Memulai aku amal Telah aku. memulai aku, ya Pak. Telah Ya telah memulai aku Dengan amal akan akan amalku, akan Amalan perbuatanku, perbuatanku atau pekerjaan. pekerjaanku dengan dengan nama Allah. nama Ya, Allah. dengan nama Allah. Nama Allah. Nah, berarti pengertiannya di sini minta tolong dengan nama. Tolong dengan nama. Nah, itu yang jadi kaji lagi kok tidak langsung dengan billah, kok pakai nama. Nah, itu tanya Pak Bet itu. itu Pak Kalau Bet, kalau a'udzubah Langsung billah. Langsung kan billah. ya a'udzubillah. Kalau bismillah Pakai ismi, dibatasi ismi. dialih berbentuk majmu' ya. Apa kira-kira jawabnya tuh cerita guru Pak Bet? Cerita guru Pak Bet. Karena antara kita dengan Allah tidak boleh langsung. Hah? Antara kita dengan Allah itu tidak etis kalau tidak berjarak adanya, bro. Tidak berjarak bagaimana? Tapi pakai ismi. Iya. Pakai ismi kan berjarak itu. Namanya enggak dengan Allah. Kalau auzu kan langsung. Ya. Lah jadi tuntas tanya lah. tanya ke second opinion ya Pak. Iya. Second opinion ya. Nama no. Sebagian. Tanya ke guru cek lain kan second opinion. Gitu. Misalnya kalau bismillah tuh Bang, kok dialih pakai nama. Kenapa pakai nama kita? Langsung aja enggak ya? Ya, billah. Aku mulai dengan Allah. Dikasih nama. Tapi kalau auzu, enggak ada dibuat auzu bismillah. Langsung auzubillah atau auzubika. Ya, kamu cerita sedangkan awak masukkan tu, dia menyuruh masuk Pak Damani, masuklah. Namanya saya baru boleh disuruh masuk. Boleh kalau Pak Damani ini bawa. Ya, persoalannya itu tiba auzu langsung aja. Iya. Tiba di pekerjaan itu kan pekerjaan kok. Iya. Pekerjaan namo saya dipakai label namo ya. Iya. Ya, ada kajian itu coba cari-cari di YouTube Pak acara Jawa orang. Ini kalau apa ceritanya itu tadi kalau banso-banso namo pemikiranku banyak katanya bukan untuk menyusahkan guru enggak. Ingin puih raswati. Kan kalau awak punya ilmu ko kalau lado ilmu ko perasaan biasanya. Bertanya bro. Bukan. Kalau awak ada ilmu, jadi perasaan awak bertambah ilmu atau makin kurang? Perasaan berkurang. Itu. Bukan berarti ambulah hebat jadi makin tidak ngerti awak jadi. Tapi kalau kejadian ke orang tidak biasa bingung, kalau begitu jangan beraja lain. Bentuk apa-apa inilah dengan beraja aku kan terasa makin tidak mengerti, makin kurang Makin kurang, tapi ada juga tambahnya Pak, lain tambahnya. Enggak, maksudnya menjawabnya begini, makin kurang itulah dia bertambah. Gitu. Sadar, itulah dia. Mengakui kekurangan ilmu ya. Ya, enggak disebut tapi dengan berkurang itu bertambah. Maksudnya itu ya. Itu sebenarnya. Iya Pak. Sama seperti apa ini, kemarin saya menguraikan di khutbah tapi tak paham orang tidak. Kalau kita bertasbih kepada Allah, maksudnya apa sebenarnya? Apa memang Allah itu yang dibersihkan apa bagaimana? Pikiran kita. Enggak. Itu. Tapi Pak. orang nggak paham. Orang masih tungkin membersihkan Allah. Itu kerja sio-sio. Dan sebenarnya di situng kini
sungguh pun besi tungkin membersihkan Allah. Nah sebenarnya di stungkin ini apa tuh? Stungkin lah ngerti stungkin pula. Baik, Pak. Mungkin bisa kerja keras. Itu kerja keras. Yang bekerja keras membersihkan Allah sebenarnya bekerja keras. Membersihkan diri kita. Ya. Ya misalnya dalam pikiran kita masalah rezeki misalnya. Kurang nawak kini ko ba carunya leko ba carunya. Mungkin dia salah kondak, mungkin dia kondak. Itu penganarawa. Itu kan kotor tuh. Itu nanti ditasbihkan. Jadi tugas awak ya servis di perancak, barang rancak-rancak itu saja. Oh nangka apa itu kan urusan Allah, itu yang subhanallah. Tapi kalau misalnya kita bersitumpi Allah tidak beranak, betul. Allah tidak beranak, Allah tidak tidak berserikat. Itu panjang saya dibuat tumpi dia tadi. Beko seberat bukit Uhud pahalanya sama bapaknya. Maka ada pahala seberat bukit Uhud itu kalau kita sudah merealisasikan dalam hidup kita. Payah orang paham Pak ini kaji itu. Ya, tapi bukan disebut-sebut aja gitu ya Pak. Iya maksudnya kalau kita mengatakan Allahu Ahad, apa artinya? Allah itu satu. Ya Allah Esa, taruhlah. Nah. Kan begitu. Kalau Allah Esa itu yang sebenarnya maksudnya apa? Dia segala-galanya, yang menghidupkan dia, mengatur rezeki dia, yang menentukan, kan itu arti ahadnya. Bukan besi tumpi awak, iyo ahad, nggak ada duanya, habis hari terkatu. Kita sudah yakin bahwa dia hanya satu-satunya dari segala hal. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang segala-galanya gitu. Gitu. Memberi rezeki. Anak umi. Ya, jangan kecil raja, anak uni umit. Iya. Jadi itu maksud saya. Itu tadi bandingan. Sekarang saya terasa ilmu saya rasanya kurang sekali. Berarti apa itu? Tanda bertambah ilmu tuh. Ya, tanda bertambah dia. Karena dari mana dia tahu? Bahwa kurang. Tapi kalau ada perasaan, ambo ilmu ambo lah cukup, itulah. Itulah sombong ya dia, Pak. Iya. Itu berarti nak tambah ilmu itu dong. Nah, itu begitu pula. Aku sudah bertas. Nah. Ada perdebatan orang psikologi gitu. Kata temannya kepada seorang temannya yang mengerti, aku dulu waktu kuliah menganggap dengan kuliah ini hidupku senang, bisa bekerja enak itu. Ternyata kuliah itu tidak ada gunanya. Salah, ya itu ada gunanya. Kenapa? Dengan kuliahlah kamu tahu bisa berpikir begitu. Itu terlalu ekstrem, tidak ada gunanya. Jadi ilmu itu kalau tahu kita makin kurang perasaan kita ilmu kita berarti bertambah ilmu itu dengan belajar mendengar terasa kurang. Begitu juga bertasbih itu. Kalau saya bertasbih berarti akidahnya sudah kuat. Tapi bukan hanya bertasbih subhanallah 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 subhanallah. Jadi itu makanya saya sebutkan kalau misalnya terjadi sesuatu. Sebenarnya begini ya. Kalau biasanya yang disebutkan oleh Rasulullah, misalnya kalau masalah tasbih itu, kalau baca subhanallah, malah ditambah la haula. Kalau biasanya membaca subhanallah itu, keadaan bagaimana? Coba, masih. Ya, dan yang belum terjadi, Guru. Enggak. Misalnya kalau terjadi misalnya apa suara petir, apa dibaca orang kadang-kadang? La haula. Nah, biasanya diawali dengan subhanallah, la haula. Maksudnya enggak mengerti kita bagaimana sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi awak pun enggak apa lagi, enggak panjang dah. Ya. Nah, ini nanti itu maka saya baca bukan apa ya. Jadi perlu ditambah ilmu. Jadi dari tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMA, SMP, SMA, kuliah, terus lagi dia. Pokoknya sampai liang lahat lah. Ya. Iya, Pak. Ini satu lagi coba terakhir. Apa ini?
Silakan Semarang baca. Pak Edi, silakan Pak Edi. Fanajahtu bitaufiqihi. Coba Ibu Sabrina bacanya. Panajahtu bitaufiqihi. Panajahtu bitaufiqihi. Nah, Ya. Pak apa namanya? Pak Tafrik atau dari apa ini, dari sambungan ayat ini, sambungan bahas istilah ini. Telah memulai aku akan pekerjaanku dengan nama Allah. Lalu, ini dia. Ada hubungan pecahannya. Najahtu apa nih? Berhasil. Ya, fi'il fa'il ya. Ya. B-nya huruf jar. B-nya huruf jar. Tapi dia namanya Isti'anah. Ya, isti'anah. Ya. Kalau taufiki dijarkan dengan bi. Hi mudhaf ilaihnya kepunyaan. Nah, jadi maka berhasil aku gitu. Atau lulus aku. Telah memulai pekerjaanku dengan nama Allah, kemudian telah lulus aku dengan bantuan ya, telah berhasil aku, boleh dengan telah lulus aku bitaufiqihi, dengan bantuannya. Ya, dengan bantuan Allah. taufik ini apa? Taufik ini apa sebenarnya? Bentuk apa? Ayo, terakhir sebelum tutup. Taufik. Dengan taufik. Ingat taufik, apa fi'il madinya, fi'il apa masdar? Masdar kah atau isim benda tok kah atau isim fa'il, isim maf'ul? Ya, coba. Isim fa'il. Taufikan. Silakan. Taufikan itu masdar. Apa fi'il madinya? Apa? Wafaqah. Ya, dari pesantren ya. Ya, wafaqa. Ya, wafaqa itu wafaqaya aslinya. Wafaqa. Ya, wafaqa. Ya, betul. Wafaqa. 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 Coba apa fi'il mudhari'nya? Wafaqa. Wafaqa itu Ya, wafaqa yuwafiku. Terus masdarnya? Taufiqan. Taufiqan. Ya, taufik. Jadi taufik itu apa? Kalau waqafa? Kalau wakaf apa artinya wakaf? Sebelum digandakan. Berhenti. Wafa. Wafaqa. Wafa. Kalau wakaf ya itu. Kalau wakaf taukif. Kalau wakaf itu waqqa. Itu taukif jadinya. Waqafa yuwaqifu taukif. Kalau ini enggak wafaqa. Waqafa billahi, cukuplah artinya. Ya, itu kafa. Ya. Itu kifayah. Ya, itu kifayah. Ini enggak. Waqafa ini artinya sesuai. Sesuai dengan bantuannya gitu, Pak. Ya. Jadi lulus aku dengan sesuai dengan maksudnya dengan kesesuaiannya, dengan keredaannya gitu. Sesuai dengan apa yang diinginkannya. Wafak namanya. Ya, taufik. Ada orang menyebutkan taufik dan hidayah. Kalau taufik kan berarti sesuai dengan apa yang disuruhnya. Hidayah itu petunjuk. Kalau kifayah, itu beda. Ya. Jadi ini Bapak. Bukan limpahan artinya taufik. Ya boleh. Kan berarti yang sesuai dengan itu. Tadi aslinya itu sesuai. Sesuai dengan apa yang dikatakan Allah.
Jadi kalau nanti dicocokkan, ini pekerjaan saya cocok enggak dengannya? Namanya sudah. Nah, itu makanya kalau penentuan surat, nama-nama surat di dalam Al-Quran ada namanya ijtihadi. Ada taufiki. Ada namanya bukan taufiki, tauqif. Oke. Tauqif. Kalau wukif kan wakaf, sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Jadi ada nanti ditentukan. Jadi kalau penamaan surat itu tidak tauqif, qaf ya, tidak tauqif, tapi dia ijtihadi. Maka berlain-lain nama surat jadinya. Nah, tapi kalau menentukan di mana ayat ini, di mana letaknya ini, di mana itu namanya dikasih tauqif. Tauqifi ya. Ya, sampai sini pelajaran kita ilahuna faqat. Jadi ba isti'anah. Kalau huruf jar ba ini masuk dia huruf yang menempel yang selalu dekat bersambung. Ada huruf jar yang enggak nempel. Ya. Ada faedah huruf jar nanda nempel jo kata benda. Nempel kalau Yang ba itu, yang ba tuh. Coban. Nempel semua Pak. Itu mah kok namanya ilsak. Ilsak namanya nempel ya. Berarti enggak ada ya Pak? Enggak ada berarti ya? Iya, berarti nempel semua. Iya, enggak ada yang enggak nempel. Jar untuk ba kan itu Pak. Pertanyaannya merangsang apa? Mentes. Iya. Ada cek lain, lam cek lam. Ya. Ada enggak tagak seorang lam? Enggak. Enggak Pak. Enggak ada ya? Ada. Masuk dulu guru ambo di pesantren enggak diajarnya tuh doh. Kini abang kok dapat dewa, iya itu tuh tambah tuh. Gitu caranya. Kalau najah tuh apa artinya tadi Pak? Najah tuh Telah lulus aku. Telah lulus, telah berhasil ya? Iya, telah berhasil boleh. Berhasil. Kan itu makanya najahtu bil imtihan. Aku lulus dalam ujian ya. Anjaha ya. Kalau najaha itu ada di Jakarta di kampung Ibu, Darun Najah. Darun Najah. Apa artinya itu? Perkampungan. Ya, perkampungan apa? Najah, keberhasilan. Ya. Jadi sama tuh, Darun Najah itu berarti kampung yang lolos, yang lulus, yang selamat, yang baik. Najah. Yang sukses. Yang sukses ya. Iya Pak. Jadi grup Zumiyah ini kapan diijazahkan ya Guru? Apa? Grup Zumiyah ini kapan diijazahkan pakai semprong lampu? Ada tamai ada betul. Tamai. Ya, tapi lambo dia ijazah ini mengajarlah apa-apa alunya majal. Coba terbitkan minat orang yang sekeliling kita. Kalau terbentuk aku didatangi Guru. Iya, beko itu mah pembuktian dibuat saya di kartun misalnya dibuat saja min atau haza dulu diukir ranca-ranca. Apa bacanya kok? Saya dapat lagi gulo-gulo ya betul sudah Pak Edi. Haza, jadi gulo-gulo cek. Itu ya gila cek lain. Apa bacanya kok zalika alas tiang. Apa artinya ini? Lama-lama beko kita susun kalimat ini adalah rumah A. Sudah itu enggak baris lain. Abang kok bisa lama-lama. Itulah namanya guru menumbuhkan minat anak didik. Ya. Lahuna faqat intahina ila liqa. Nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah
Iya. Wa 'allimna lughatal Quran Quran wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ayo.